Kejahatan seringkali tidak datang dari orang asing yang mencurigakan, melainkan dari mereka yang setiap hari menyapa kita di depan rumah. Itulah yang terjadi di Desa Gunung Terang, Oku Selatan. Sebuah skenario kejahatan yang sangat rencana baru saja terungkap, melibatkan dua orang yang menyusun siasat licik untuk merenggut kebebasan seorang anak yatim piatu berusia 12 tahun. Kasus penculikan NU bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan cerminan betapa dinginnya nurani seseorang ketika memanfaatkan kepercayaan orang lain demi keuntungan pribadi yang sangat menjijikan. Siasat ini dimulai dari kedekatan yang sengaja dibangun. Pelaku perempuan berinisial MF, yang tinggal tepat di depan rumah korban, menggunakan status tetangga sebagai tameng untuk mendekati NU. Selama setahun, MF memupuk kepercayaan korban. Siasat liciknya pun matang. Dengan topeng keramahan, ia mengajak korban pergi dengan iming-iming sederhana, membeli buah di pasar dan jalan-jalan ke danau-ranau. Bagi seorang anak yatim piatu yang jarang berinteraksi dengan dunia luar, ajakan itu terdengar seperti sebuah kesempatan untuk sedikit bersenang-senang. NU, yang tidak menaruh curiga, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju perangkap yang telah dirancang dengan rapi. Perjalanan yang dijanjikan hanyalah tipuan. Di sebuah titik sepi, tepatnya di belakang pabrik tahu, siasat licik itu berpindah ke tangan pelaku pria berinisial A. Disinilah mereka menunjukkan wajah aslinya. Tanpa keraguan, mereka memaksa korban masuk ke dalam karung. Ini bukan tindakan impulsif, melainkan langkah terukur untuk memastikan korban tidak terlihat oleh warga saat dibawa ke penginapan di Pasar Muara II. Mereka bahkan dengan dingin meninggalkan korban sendirian di kamar penginapan, memerintahkannya untuk menunggu seseorang. Skenario ini menunjukkan betapa keduanya telah berbagi peran dengan sangat sistematis, memperlakukan seorang anak manusia layaknya barang dagangan yang harus disembunyikan sebelum berpindah tangan. Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka? Penyelidikan polisi mengungkap motif yang membuat siapapun merasa miris. Pelaku perempuan diketahui terlibat dalam jaringan eksploitasi seksual melalui online booking. Siasat mereka adalah menjual NU kepada pria hidung belang. Mereka secara sadar memanfaatkan kerentanan NU, seorang anak yatim piatu tanpa pendidikan formal, sebagai celah untuk meraup uang. Mereka tidak melihat NU sebagai seorang anak, melainkan sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi. Inilah puncak kelicikan mereka, membangun kepercayaan seorang anak hanya untuk menjualnya di pasar gelap manusia. Beruntung, respons cepat dari pihak keluarga dan kepolisian berhasil memutus rantai siasat licik ini sebelum rencana penjualan tersebut terrealisasi. Kini, kedua pelaku berada dalam jeratan hukum, dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, kasus ini meninggalkan catatan kelam, bagaimana orang terdekat bisa berubah menjadi predator yang paling berbahaya. Mari jadikan ini pelajaran bahwa kewaspadaan tidak boleh kendur, bahkan terhadap tetangga sendiri. Jangan biarkan siasat licik seperti ini kembali terjadi. Keadilan harus ditegakkan, dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama yang yatim piatu, harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat.